Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya di mana saja berada. Kembali saya menemui sahabat semuanya masih berkisar masalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Danau Singkarak. Kami tadi berdiskusi dari pagi sampai siang ini yang diikuti oleh para akademisi, oleh LSM, oleh media, oleh pemerintah Sumatera Barat, dan masyarakat Malalo. Nah, dari kesimpulan-kesimpulan yang saya simpulkan dari pertemuan tadi adalah bahwa ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan. Namun sebelum saya menyimpulkan itu, saya ingin menyampaikan kembali kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat saya yang sudah berkomentar terhadap video saya minggu kemarin, di mana video itu ada dua yang sangat besar viewersnya, ada yang 37.000, ada yang hampir 20.000 video saya yang kedua. Nah, umumnya pada video saya yang kedua itu masih banyak yang bersifat positif terhadap apa yang saya sampaikan. Namun ada pula beberapa hal yang masih mencerminkan bahasa-bahasa tidak suka, bahkan cenderung bahasanya bahasa buzzer. Tapi itu biasa. Bagi saya adalah mau negatif, mau bertanya, terserah. Ini adalah saya menyampaikan video ini kepada masyarakat, bukan hanya orang Sumatera Barat, tetapi nasional, bahkan diaspora Minang yang ada di luar negeri. Nah, jadi sekali lagi saya katakan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah melihat video saya ini dengan segala bentuk bahasa negatif, bahasa buzzer. Kalau dalam dunia politik pilpres atau pileg, itu adalah buzzer-buzzer muncul itu. Dan buzzer-buzzer ini memang itu kesempatan bagi dia. Dan ternyata dalam masa PLTS ini juga ada suara-suara buzzer. Tapi saya tidak tahu apakah ini orang buzzer atau memang sekedar tidak setuju dengan apa yang saya katakan. Nah, kembali kepada kesimpulan dari diskusi pagi tadi yang saya tangkap adalah masyarakat Minang itu welcome terhadap setiap pembangunan, setiap investasi yang akan dilakukan di ranah Minang. Itu prinsip orang Minang. Namun orang Minang ini dia membaca bukan yang tersurat, bukan membaca pesan yang tersurat saja, tetapi membaca pesan yang tersirat. Dalam hal ini, siapa komunikator pesan ini? Itu orang Minang, ciri khas orang Minang. Dan orang Minang ini bertanya, apakah PLTS ini munculnya dari bawah, yang bersifat bottom up, keinginan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemda Kabupaten Tanah Datar dan Provinsi Sumatera Barat? Kalau itu sifatnya, maka hal demikian tidak akan menimbulkan gejolak. Tetapi pembangunan rencana pembangunan PLTS Singkarak ini adalah berasal dari atas. Nah, ini yang menjadi pertanyaan oleh masyarakat, oleh peserta diskusi tadi. Mengapa Danau Singkarak yang dipilih sebagai proyek pembangunan PLTS ini? Nah, muncul pertanyaan, karena proyek ini datang dari atas bukan dari bawah, apakah sudah dilakukan kajian akademik? Apakah sudah ada dasar-dasar yang saya sebut dengan problem statement, alasan-alasan melakukan pembangunan PLTS di Danau Singkarak? Apakah sudah ada PLTS di danau yang berhasil di Indonesia? Yang ada baru adalah di waduk-waduk, di danau belum ada. Nah, kemudian pertanyaannya itu adalah mengapa di Danau Singkarak? Danau Singkarak ini kita tahu adalah danau yang indah dan adalah danau yang menjadi bisa menjadi pusat wisata untuk wisata Sumatera, untuk Provinsi Sumatera Barat. Nah, selama ini Danau Singkarak sudah ada PLTA. Saya sebagai anak negari Malalo tadi menyampaikan orang-orang Malalo itu dan selingkah Danau Singkarak sudah trauma dengan janji-janji manis PLTA yang hari ini tidak memenuhi
apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi kalau ada yang mengatakan danau itu kan bukan tanah ulayat, nah saudara berpikirlah dengan baik. Inilah penghidupan masyarakat Selingkah Danau. Nah itu yang perlu Anda pahami, jangan asal bicara saja. Kemudian masyarakat dan anggota forum diskusi tadi pagi yang saya ikuti adalah, saya ingin garis bawahi sekali lagi, masyarakat Sumatera Barat welcome, silakan investasi, tetapi jelas apa sebabnya melakukan investasi di Sumatera Barat, untuk apa tujuannya, dan apa manfaat untuk Sumatera Barat. Nah, kembali lagi, mengapa PLTS itu dibangun di Danau Singkara? Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab oleh Indonesia Power dan mitranya yang dari Arab Saudi itu, ACWA. Nah, kalau ini duduk, rasa-rasanya masyarakat akan tidak ada masalah. Tetapi persoalannya itu tadi, mengapa di Danau Singkara? Apakah sudah ada bukti-bukti PLTS di danau yang berhasil di Indonesia? Sejauh saya tahu belum ada, yang ada hanya di atas waduk. Nah, jadi orang Malalo itu, orang Minang itu adalah berpikir rasional. Apa, mengapa, bagaimana. Nah, sebagai sebuah proyek, nah yang mesti dimilikinya adalah dokumen AMDAL. Ini belum ada. Konon kabarnya ini adalah in progress. Nah, kalau in progress, sebuah rencana pembangunan jangan dipaksakan kepada masyarakat untuk menerimanya. Kalau dikatakan kalau tidak bisa bulan di awal tahun 2025, maka mitra akan kembali ke negeri, ya silakan saja. Jangan dipaksa masyarakat menerima program ini. Nah, oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui, dokumen AMDAL itu melibatkan banyak pihak. Pihak itu adalah pihak pakar di bidang lingkungan, pakar di bidang biologi, pakar di bidang lingkungan, pakar di bidang sosial, dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, masyarakat Minang, khususnya masyarakat Malalo dan sekitar Danau Singkara, mereka mempertanyakan, apa tujuan dibangun PLTS di Danau Singkara? Bukankah PLTA Danau Singkara selama ini sudah memberikan dampak-dampak negatif dalam perekonomian masyarakat Selingkah Danau? Kemudian saudara-saudara sekalian, banyak sekali kerugian masyarakat, seperti misalnya hilangnya sumber air untuk lahan-lahan sawah di atas Nagari, Guguk Malalu dan Padang Lawe Malalu itu, dan terbenamnya lahan-lahan sawah di sekitar Danau Singkara. Oleh karena itu, janganlah dilakukan proyek ini atas perintah, atas kalau tidak begini, tidak boleh demikian. Harus berjelas-jelas, masyarakat ingin kejelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.